Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mari kita awali pertemuan pertama ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menyampaikan materi pertemuan pertama, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk saudara-saudara, terutama yang mengikuti kelas saya, kelas E dan F. Dan khusus untuk kelas A, saya beritahukan bahwa berdasarkan kesepakatan dengan Prof. Harun, saya diminta untuk mengisi kelas A untuk perkuliahan harian. Dan nanti kalau kuliah itu melalui Zoom, diskusi itu akan disampaikan sendiri oleh Prof. Harun, dan waktunya akan saya umumkan kapan Prof. Harun akan mengisi. Ini untuk kelas A. Sedangkan untuk kelas E dan kelas F, nanti semuanya saya, baik itu kuliah harian, itu mingguan maksud saya, dan juga tentang diskusi. Jadi nanti akan saya tentukan kapan kita berdiskusi dengan materi-materi sebagaimana yang telah kami siapkan. Baik, saudara-saudara, bahwa dalam pertemuan pertama ini, sebelum saya pada materi pokok dalam pertemuan pertama, perlu saya sampaikan beberapa literatur yang dapat saudara baca. Yang pertama adalah bukunya Indro Harto dengan judul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, baik buku 1 maupun buku kedua. Bukunya Marbun tentang Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, FHUI Pers, Yogyakarta. Yang ketiga Ali Abdullah, Teori dan Praktek Hukum Acara Peradilan TUN Pasca Amandemen. Keempat, Wiono, Hukum Acara Peradilan TUN, Sinar Grafika Jakarta. Dan yang terakhir Riawan Chandra, Teori dan Praktek Peradilan Bertausaha Negara. Ini adalah literatur-literatur yang bisa saudara baca. Dan selain itu, tentang presensi untuk sementara waktu, nanti saya akan sediakan di form diskusi. Jadi saudara nanti akan mengisi beberapa mungkin pertanyaan atau menjawab pertanyaan, atau mungkin saudara yang bertanya itu sekaligus sebagai sarana untuk presensi untuk sementara waktu. Dan kemudian nanti akan saya ubah dengan sistem tersendiri. Jadi Anda akan ketika kuliah, Anda akan terekam untuk berpresensi. Akan saya bedakan antara presensi dan tugas. Kalau untuk sementara waktu saya campurkan antara tugas ataupun sebagai tanda bahwa saudara ikut kuliah. Jadi sejak awal saudara harus melakukan presensi, karena saya umumkan sekalian bahwa bagi mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan minimal kuliah, maka nilai akhir semester tidak akan saya keluarkan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa mahasiswa boleh absen, artinya tidak masuk kelas, itu sebanyak 25% dari seluruh tatap muka. Artinya harus masuk 75%, tidak masuk 25%, itu yang diizinkan. Dan apabila tidak memenuhi ketentuan ini, maka aturannya tidak boleh ikut ujian. mahasiswa tidak boleh ikut ujian dan nilainya tidak akan dikeluarkan.
Tapi bagi saya menentukan tidak 75%, saudara boleh tidak masuk kelas itu 40%, 60% wajib masuk. Apabila kurang dari itu, maka saudara tidak diperkenankan untuk ikut ujian dan nilainya tidak akan keluar. Ketentuan 60% ini adalah sama dengan kalau rencana 14 kali tatap muka, maka minimum saudara masuk itu adalah 10 kali dan 4 kali boleh tidak masuk. Jadi kalau kurang dari 10 kali mengikuti tatap muka, saudara tidak boleh ikut ujian dan nilainya tidak akan saya keluarkan. Itu ketentuan-ketentuan yang perlu saya sampaikan, termasuk bagi kelas A, E, dan F. Jadi kelas A ini kelasnya Prof Harun yang saya diminta untuk memberikan materi, dan Prof Harun akan membimbing diskusi melalui Zoom. Itulah yang perlu saudara perhatikan dalam kuliah perdana itu. Materi kuliah pertama saya perinci sebagai berikut: pengertian tentang HAN, pengertian tentang pengadilan, pengertian tentang peradilan, pengertian tentang kuasi peradilan. Ini dalam bahasa hukum acara administrasi namanya upaya administrasi. Pengertian tentang peradilan administrasi, bagaimana diatur di dalam beberapa pengertian yang diatur di dalam pasal 1 Undang-Undang 51 tahun 2009. Saudara-saudara, pada waktu saudara menempuh mata kuliah hukum administrasi negara, saudara diperkenalkan ada 2 hukum administrasi negara, yaitu dalam arti material dan dalam arti formil. Hukum administrasi dalam pengertian material adalah semua peraturan yang mengatur mengenai tindakan-tindakan pemerintah, dalam hal ini eksekutif, dalam menyelenggarakan sebuah negara. Sedangkan dalam arti formil adalah semua peraturan yang mengatur mengenai tata cara untuk menegakkan HAN material, atau sering disebut dengan hukum acara TUN, yang sekarang saudara mulai menekuni dan mempelajari hukum acara TUN ini. Pengertian tentang pengadilan. Yang pertama, pengadilan itu adalah merupakan satu lembaga, sebuah institusi atau badan yang diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus yang bersifat. Ini kalau kita bicara pengadilan berarti bentuk lembaganya pengadilan, dari fisiknya. Jadi berbicara tentang wadah, institusi, itu badan. Itu kalau kita bicara pengadilan. Sedangkan kalau kita berbicara peradilan adalah berbicara tentang fungsi, proses, cara mengadili. Ini adalah berbicara tentang peradilan. Di dalam hukum acara TUN, peradilan ini dibagi menjadi peradilan administrasi murni, artinya proses memeriksa, mengadili, dan memutus ada di sebuah badan peradilan, di lembaga pengadilan. Jadi proses memeriksa, mengadili, dan memutus itu dilakukan di pengadilan. Sedangkan yang kedua adalah peradilan administrasi yang tidak murni.
Ini proses memeriksa mengadili yang dilakukan di luar pengadilan, atau sering di dalam istilah hukum acara itu disebut dengan administratif probe. Ini adalah perbedaan antara peradilan dan pengadilan. Kalau pengadilan itu badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan, yang berupa memeriksa, mengadili, dan memutus, tadi sudah saya singgung. Sedangkan peradilan ada satu proses yang dijalankan di pengadilan. Ini kalau kita secara umum. Nah, untuk pengadilan ini bentuknya adalah gedung dan sebagainya. Di sana ada gedung, ada organ-organnya, ada orangnya, dan itu adalah pengadilan. Sedangkan di dalam peradilan itu ada prosesnya. Kita berbicara tentang satu proses yang dijalankan oleh para pihak, yaitu orang-orang yang ada dalam gedung itu, untuk melakukan tugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah perkara. Nah, peradilan di Indonesia ini kalau kita mengacu kepada ketentuan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah mahkamah agung yang meliputi membawahi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tun. Dan satu, yaitu Mahkamah Konstitusi. Ini di ayat 2-nya, ayat 3, dan badan-badan pelaksana kehakiman lainnya. Itu ada pengadilan niaga, ada pengadilan perburuan, dan sebagainya. Elemen peradilan itu yang pertama ada peraturan hukum abstrak, ada perselisihan hukum secara konkret, itu ada perselisihan. Minimum ada dua belah pihak. Dikatakan minimum karena dikenal di dalam hukum acara itu nanti tidak hanya setelah kita bicara tentang subjek daripada perkara itu, nanti kita akan saya jelaskan gitu. Karena di sana mungkin muncul adanya pihak ketiga, namanya intervensi, ya, pihak intervensi. Ada aparatur yang berwenang, dalam hal ini hakim, gitu. Dan yang kelima ada aturan hukum formil, nah, hukum acaranya. Ciri peradilan administrasi, gitu, yang murni, yang memutus adalah hakim. Dasarnya adalah rek mater, jadi bahwa peraturan itu harus dianggap sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan bersifat meniadakan KTUN. Jadi di dalam petitum, dalam peradilan administrasi yang murni itu hanya ada satu hal yang dipermasalahan di sana, tentang sah tidaknya KTUN. Yang keempat, berdasarkan fakta keadaan hukum pada saat KTUN dibuat, ini akan juga kami jelaskan nanti di akhir-akhir kuliah, berbicara tentang perubahan, pengaruh perubahan terhadap putusan. Itu kita bicara tentang ex-tum dan ex-mum. Dan yang kedua, peradilan tidak murni. Dan yang tidak murni, cirinya adalah yang memutus aparat birokrasi. Dasarnya adalah tentang rek mater dan dul mater. Sifatnya bersifat menyediakan KTUN sama, berdasarkan fakta dan keadaan. Yang berbeda hanya di poin yang satu, antara yang murni dan tidak yang murni.
yaitu kalau yang murni itu yang memutus hakim, kalau yang tidak murni atau sering disebut dengan administratif beruk, itu yang memutus adalah aparat birokrasi. Ini tentang rehmatoh dan dulmatoh, silahkan dibaca. Dan ini adalah ketentuan pengertian-pengertian yang ada di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Demikian kuliah perdana ini, semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Dan apabila saudara merasa kurang paham atau tidak paham, silahkan saudara menulis sebuah pertanyaan di dalam kolom diskusi. Nanti saudara silahkan menulis pertanyaan dan sekaligus sebagai presensi. Demikian, dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.